A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di kajian Imtak SMP YPVDP Bontang. Pada hari ini dan pada kesempatan kali ini, seperti biasanya kita akan mengaji ataupun mendengarkan tausiah dari Ustadz yang sudah hadir di samping. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah kalla bal la yakhafuna al-akhirah kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha'allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka saling menanyakan,
tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu, mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya, Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang telah dibacakan, khususnya bagi pembaca dan bagi kita semua, memberikan syafaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kajian Imtak pada hari ini mengambil tema jangan tinggalkan sholat. Assalamualaikum Pak Ustadz Agus Budianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tema kajian Imtak pada pagi hari ini mengusung tema jangan tinggalkan sholat. Bukan jangan tinggalkan aku ya. Bukan, jangan tinggalkan aku, tapi jangan tinggalkan sholat. Baik Pak Ustadz, mungkin bisa memberikan penjelasan yang lebih terhadap kajian pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Hamdan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga sampai hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat dan kesempatan, dan lebih-lebih adalah nikmat iman wal Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin. Dan semoga juga syafaatnya sampai kepada para sahabat, keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Hamdan dan juga dari sekolah yang telah memberikan kesempatan pada kami. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, para pemirsa Bina Imtak yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pagi ini kita akan bincang-bincang terkait dengan masalah suatu ibadah yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, yaitu sholat, yang mengambil sebuah judul lah, jangan tinggalkan sholat. Nah ini
satu tema yang sangat menarik sekali Pak Hamdan untuk perlu kita diskusikan. Nanti kita bisa diskusi sepanjang saya bisa sampaikan. Alangkah baiknya sedikit ingin saya sampaikan dulu terkait dengan masalah sholat ini, yaitu kita sudah hafal semua di ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu adzim. Di situ sudah jelas bahwa orang bertakwa itu adalah diantaranya selain meyakini, mempercayai ya yang gaib, ya Allah SWT dan segala yang gaib. Kemudian disebut wa yuqimunas sholata, yaitu mendirikan sholat. Jadi tidak bisa tidak bahwa mendirikan sholat atau menunaikan sholat merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang yang beriman untuk mencapai sebuah ketakwaan. Nah, baik, saya ingin sampaikan sedikit beberapa hal yang menyangkut kenapa nanti lari, kenapa kita nggak boleh meninggalkan sholat. Ya. Yang pertama adalah kita mengenal dulu hakikat sholat itu apa. Ya. Sholat adalah menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan perwujudan penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Nah, dari sini maka sholat dapat menjadi media permohonan, ya, media permohonan, meminta pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Ya. Jadi ini merupakan sebuah hakikat sholat, yaitu menurut Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Said Hawas dalam buku Fikih Ibadah. Ya. Nah, kemudian ini dipertegas oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi ini sebuah penghambaan atau mengabdi itu sebuah kewajiban untuk seluruh manusia. Nah, untuk kaum muslimin, penghambaan seorang hamba kepada manusia adalah melalui sholat. Itu yang pertama. Nah, kemudian surat tadi ada di surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Kemudian para siswa sekalian yang saya cintai dan juga Bapak Ibu yang hormati serta para bersawan yang di rumah, mengapa orang Islam harus sholat? Ini, mengapa orang itu Islam harus sholat? Yang pertama adalah sholat itu perintah dari Allah. Ya. Sholat adalah perintah Allah. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ya. Itu sebuah perintah. Dan juga di dalam surah An-Nisa ya, yang dalam ayatnya Allah berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguh sholat itu ya, sholat itu telah diwajibkan, ditetapkan waktunya atas orang-orang mukmin ya, waktunya. Jadi sholat waktu ada waktunya, tidak semua sendiri. Nah, pertama itu. Yang kedua, sholat adalah merupakan tiang agama. Sholat adalah merupakan tiang agama. Jadi ketika sebuah rumah ya, ketika sebuah rumah itu ada Islamnya sebuah bangunan ya, ada tiangnya, ada atapnya, ada pondasinya. Nah, sholat itu sebagai tiangnya. Pondasinya adalah tauhid. Atau syahadat ya. Nah, tiang itu juga sangat penting di dalam sebuah bangunan. Maka ketika kita meninggalkan sholat, maka kita merobohkan bangunan itu. Apa itu ya? Islam itu kita robohkan, kita sendiri yang merobohkan ya. Maka ketika makin banyak seorang muslim yang meninggalkan sholat, makin banyak orang yang merobohkan agama itu ya. As-sholatu imaduddin wa man tarakaha faqad Muhammadin wa qala sallallahu alaihi wasallam ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin wa man taraka kama faqadrin. Nah, itu Rasulullah SAW, sholat itulah tiang agama. Barang siapa meninggalkan sholat,
maka sungguhnya dialah merobohkan agama. Kemudian alasan ketiga, mengapa kita harus sholat? Yang ketiga alasan adalah sholatlah kuncinya masuk surga. Kuncinya masuk surga. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, kunci surga adalah sholat. Keempat, sholat adalah amalan pertama yang dihisab nanti di yaumil hisab. Ya. Syarat utama untuk menerima amal-amal yang lain adalah sholatnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang diperiksa dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Ya. Jika didapati sholatnya sempurna, maka diterima sholat dan semua amalnya. Dan apabila sholatnya ada yang kurang, maka ditolak sholatnya, dan juga tentunya amal berikutnya tidak akan diperhitungkan. Oke, baik Pak Ustadz. Tadi sudah disebutkan berbagai macam alasan mengapa kita tidak boleh meninggalkan sholat. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ada atau misalkan bonusnya apa Pak ketika kita tidak meninggalkan sholat itu, atau keutamaannya? Keutamaan kita tidak tinggal sholat atau bonus yang kami peroleh ketika kita tidak meninggalkan sholat. Ya, baik, terima kasih. Ini sebuah pertanyaan yang baik sekali. Anak-anak semua yang saya cintai, orang tua siswa yang saya hormati, bapak ibu guru yang saya hormati, tadi sudah kita sampaikan mengapa kita sholat. Sekarang kita, keutamaan sholat itu apa sih? Ya. Nah, pertama keutamaan sholat itu adalah sebagai penghapus dosa. Penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kamu, lalu ia mandi dari air itu, dari air sungai itu setiap kali 5 kali. Ya. Kemudian, dan menurut Anda, ya, di sini dikatakan bahwa apakah itu akan menyisakan kotoran? Kemudian para sahabat bertanya, menjawab, tidak menyisakan sedikit pun kotoran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa hamba-hambanya. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 528 dan hadis riwayat Muslim nomor 667. Oke, berarti ibarat sholat 5 kali, ibaratkan kita mandi dari sungai sehari 5 kali, maka kita akan bersih ya. Dosa-dosa. Meskipun dosa kita sudah banyak, Pak Ustadz, apakah kita mungkin berpikir diterima atau tidak sholatnya terhadap dosa-dosa yang telah lampau? Pertama kita harus yakin, ya. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kita harus yakin Allah Maha Pengampun. Kemudian syarat diterima seperti ibadah kan ikhlas. Yang kedua karena Allah. Nah, itu terpenuhi. Nah, insya Allah lah menjadi penghapus dosa ya dari sholat. Mengapa? Di dalam sholat itu kan banyak permohonan-permohonan ya. Di dalam duduk dua antara sujud kan sudah ada 5 permintaan di situ. Allahumma warhamni wasfuni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu'ani dan seterusnya. Itu kan sebuah permintaan. Ya. Nah, keutamaan yang kedua adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dengan sholat kita diingatkan untuk. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengingat kita kepada Allah. Ada pertanyaan seperti ini Pak Ustadz. Mungkin anak-anak kita nih saat ini kan sedang suasana belajar online atau belajar daring, yang mana ketika belajar daring itu sampai tengah malam, bahkan sampai tugas-tugasnya dikerjakan malam-malam, menyebabkan ketertinggalan atau telat untuk bangun pagi. Mungkin ada loh ya, mungkin ada ya, mudah-mudahan sih untuk anak-anak Fidatra ini tidak ada yang seperti itu. Jika terjadi hal seperti itu Pak Ustadz, kesiangan, bagaimana dengan atau apa yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan juga yang sangat bagus sekali dan sangat cocok untuk anak-anak. Tapi sebelumnya ingin menyampaikan bahaya meninggalkan sholat dulu ya. Jadi setelah kita memahami tentang bahaya atau ancaman orang meninggalkan sholat, yang pertama adalah jatuh pada kekafiran. Kalau kita dengan sengaja meninggalkan sholat, maka jatuh pada kekafiran. Jadi cukup banyak hadis-hadisnya ya. Misalnya di antara ini, pembatas antara seorang mukmin dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat bisa jatuh kepada kekufuran. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi perusak agama seperti tadi ya, sebagai perusak agama. Nah, kemudian itu suatu hal yang harus kita hindari. Jangan sampai kita termasuk orang perusak agama. Jangan sampai kita termasuk orang yang nanti di hadapan Allah termasuk orang-orang kafir karena dengan sengaja meninggalkan sholat. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana ketika kita lupa atau kita ketinggalan sholat? Ada dua sebab. Sebab yang pertama sengaja meninggalkan sholat. Nah, ini yang tadi sudah. Nah, ketika lupa, ya, kita lupa Rasulullah memberikan cara, memberikan resep ketika seorang hamba lupa. Itu di dalam sebuah hadis dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya demikian ya, bunyinya demikian. Rasulullah SAW, maka hutang apabila tidak berhak untuk dibayar ya, ini diumpama ke sana. Kemudian di hadis Bukhari, dalam hadis lain disebutkan bahwa barang siapa yang tertidur kemudian tidak sholat atau karena lupa saking sibuknya ya, maka hendaknya segera melaksanakan sholat setelah dia ingat atau bangun tidur. Maksudnya apa? Begitu ingat langsung laksanakan, nggak usah nunda-nunda lagi. Sibuk kita melaksanakan syuting, kegiatan sekolah, sudah waktu asar masih, tapi lupa ya, bukan sengaja. Nah, begitu sudah mau pulang, ya segera saat itu, jangan nunggu pulang ke rumah. Sholat di sekolah masih ada sholat sebenarnya. Jangan menunda nanti. Jadi dibolehkan untuk meskipun sudah lepas langsung melaksanakan ketika ingat itu. Jangan disengaja untuk nanti-nanti. Ya. Kalau untuk yang sengaja, nah itu udah urusan dirinya dengan Allah. Ya. Nah, pemirsa seperti itu atau anak-anakku semuanya ya. Jadi kalau memang ketidaksengajaan, bangun tidur kesiangan, sholat subuh, kebanyakan sholat subuh biasanya. Jadi ketika ingat, ya langsung aja laksanakan sholat dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz. Oke, yang terakhir mungkin dari saya, kerugian bagi orang yang meninggalkan sholat seperti apa? Ya, sudah saya sebutkan tadi ya, kerugian ini berarti kan akan menerima dampak atau efek dari ketika meninggalkan sholat tadi. Ya otomatis ketika dia terlalu sering meninggalkan sholat dengan sengaja, otomatis dia pahala sholatnya tidak diterima dan tidak dihisab malam-malam yang lain, karena pertama yang dihitung adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Ya. Yang kedua, dia termasuk orang-orang yang kafir. Kafir yang mana? Perlu kajian yang lebih lanjut. Oke. Ya. Atau termasuk orang yang munafik, ya kan? Dia mengatakan beriman tapi tidak beriman kan itu. Tidak melaksanakan kewajiban. Iya. Ya. Ya, itu ancaman orang yang sengaja meninggalkan. Sengaja. Oke, mungkin itu tadi sedikit penjelasan. Barangkali ada terakhir untuk sebagai penutup Pak Ustadz, ya, atau ada cerita yang untuk sebagai penutup? Ada sebuah cerita ya yang saya sampaikan untuk penutup ini ya, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita, menjadi pengingat kita untuk tidak meninggalkan sholat ya, untuk tidak meninggalkan sholat. Oke, ini aja ya. Jadi itu adalah sebuah kisah yang berbunyi demikian. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang hamba, seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah bertanya, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya meninggal dunia. Dan tidak ada kain kafan, dan tidak ada pula orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan itu, Rasulullah pun memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Sehingga kedua sahabat tadi mengikuti pemuda tadi, ya. Sehingga kedua sahabat tadi mendapati ayah pemuda itu telah menjadi seekor babi yang hitam. Sehingga keduanya pun kembali pada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda tadi telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Sehingga keduanya kembali dan memberi pada Rasulullah. Mendengar penuturan kedua sahabat itu, maka Rasulullah dan kedua sahabat itu pun pergi ke rumah pemuda itu.
Kemudian beliau berdoa pada Allah sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Kemudian Rasulullah dan kedua sahabat mensolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi saat hendak dikebumikan, akan dimakamkan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Sehingga Rasulullah pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia masih di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku tidak mau mengerjakan sholat." Kemudian mendengar jawaban pemuda itu, Rasulullah bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat, ia akan dibangkitkan oleh Allah seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lain dijadikan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, terdapat seorang laki yang meninggal dunia. Ketika mereka hendak mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak, sehingga mereka pun membuka kafan itu, dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan mengisap darahnya. Nah, ini kisah nih. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah peringatan bagi kita yang suka atau tidak sengaja sering meninggalkan sholat. Ini menjadi peringatan. Tapi yang lebih penting bukan cerita, yang penting adalah tadi termasuk perusahaan agama jatuh pada kekafiran. Kalau kita sering meninggalkan sholat. Jadi kalau dengan sengaja harus segera bertobat, ya, dan tidak mengulangi. Kemudian kalau tidak sengaja lupa, maka laksanakan ketika pada saat itu ingat. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasan yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita dan semua pemirsa yang ada dimanapun berada untuk tetap ya diingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Seperti yang disampaikan tadi, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang didapatkan dan juga efek atau akibat dari meninggalkan sholat tersebut. Baik, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Pak Ustadz, terima kasih. Jangan kapok lagi, kapan-kapan kembali lagi mengisi di kajian imtak pada hari Jumat seperti biasanya. Sambil belajar. Baik pemirsa, tibalah di penghujung acara. Saya selaku host pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.